Pengamat politik Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa setelah pensiun nanti Presiden Joko Widodo akan diolok-olok oleh rakyatnya. Kini pernyataan itu ternyata benar, meskipun masih ada yang menyanjung dan memujanya, tetapi sebagian dari masyarakat justru mengolok-olok Presiden Joko Widodo. Bagaimana tanggapan Rocky Gerung atas prediksinya tersebut? Saksikan video selengkapnya di channel ini. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, seperti statement-statement Anda jauh-jauh hari, Anda memastikan bahwa tidak lama setelah lengser dari Presiden Joko Widodo itu bakal diolok-olok oleh rakyatnya. Ini memang masih ada upaya dari para buzzer untuk mengeluh-elukannya. Tapi seberapa kuat sih Jokowi mengerahkan buzzer dan para ternaknya ini melawan opini publik? Berat kalau sudah mulai melawan opini publik ini, seperti menghadang badai. Kelihatannya Presiden Jokowi ya, atau mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden RI ini berupaya untuk tetap mempertahankan kebingungan publik atau tetap mengeksploitasi opini publik supaya nama beliau itu tetap ada di dalam pemberitaan. Dan itu yang menerangkan mengapa Jokowi tetap bersikukuh untuk memperkarakan mereka yang sekedar bertanya sebetulnya sebagai warga negara pada kepala negara 2 tahun lalu tentang status ijazah beliau, tapi sekarang diperkarakan. Pada saat yang sama Presiden Jokowi mengedarkan semacam tuduhan yang kontroversial bahwa ini adalah satu desain politik, dan di dalam tanda tanya besar orang menganggap desain siapa tuh? Bukankah ini juga desain Jokowi sendiri supaya diperpanjang isu ini? Bukankah korban-korban dari skandal ijazah ini udah berjatuhan? Jadi sebetulnya kita mencoba membaca pengkondisian publik itu, justru maksudnya pengkondisian terhadap kecurigaan bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu justru dikondisikan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil celah keuntungan politik, yaitu pemberitaan. Tapi sekali lagi kita anggap aja bahwa memang ada tekanan yang luar biasa pada keluarga Presiden Jokowi itu. Ada Pak Bobi sebagai gubernur mulai dipanggil oleh KPK. Pak Gibran juga tetap di dalam status yang menunggu diproses secara politik. Tuntutan warga negara, terutama purnawirawan untuk pemaksulan. Jadi sebetulnya keluarga Pak Jokowi ada di dalam kondisi yang boleh kita anggap sedikit berbahaya, tetapi sekaligus sinyal atau simbol yang dikirimkan adalah ini adalah konspirasi politik, dan itu yang membuat keadaan politik kita bukan menjadi dinamis justru, tetapi menjadi sangat pragmatis. Seolah-olah semua hal yang menyangkut tuntutan etis untuk pembuktian ijazah itu adalah desain politik. Tinggal ditanya apakah mereka Roy Suryo CS atau Pak Rismon itu, atau bahkan tim pembela TPUA, ya, tim yang dipimpin oleh, ada di dalamnya ada Pak Egy Sujana, itu betul-betul punya desain politik. Itu artinya dia punya kekuatan politik. Padahal kita hitung sebetulnya ini kan individu-individu yang memang punya kelompok dan punya kepentingan. Itu jadi pressure group aja kan, bukan sesuatu yang punya desain politik untuk mendongkel kekuasaan atau pemerintahan Pak Prabowo hari ini kan. Jadi Pak Jokowi juga mengirim sinyal yang palsu bahwa seolah-olah ada desain politik. Ya, desain politiknya adalah meminta pertanggungjawaban seorang politisi ulung pada selama 10 tahun yang menyembunyikan fakta keijazahannya. Itu aja soalnya. Kenapa saya katakan berat? Ini kan sekarang kita eranya ini era media sosial, dan rakyat juga sudah sangat well informed, bahkan sampai di level bawah. Jadi kalau sekarang olok-olok Jokowi itu tidak hanya berhenti di media sosial yang itu luar biasa sekali, tapi juga sampai mural-mural di tembok-tembok, bahkan juga, nah ini yang saya kira fenomena khas di salah satunya di Indonesia, yakni mural di belakang
truk ya. Jadi bunyinya ini yang ditulis di belakang truk ini, dari Solo ke Pramuka, pelongo-pelongo dan suka berdusta. Ini maksudnya pasar Pramuka ya. Ini menunjukkan bahwa sampai masyarakat kelas bawah, sopir truk itu sangat well informed dan punya kesadaran politik yang sangat tinggi bahwa daya rusak keluarga Solo ini memang luar biasa. Ini menjelaskan mengapa Jokowi ini sekarang menderita sakit, terutama tekanan kulit ini pasti psikosomatis ya. Ini lebih pada gejala semacam itu karena under pressure pasti. Kita bisa membayangkan bagaimana publik Indonesia itu menonton drama ijazah ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan sinisme akhirnya muncul. Bukan sekedar di WA grup Mama atau WA grup BEM atau WA grup kalangan akademisi, tetapi juga di meme-meme, di mural-mural di belakang truk misalnya, yang sering kali kita lihat di jalan yang mengolok-olok keadaan ini. Jadi sudah jadi semacam satu kegiatan kultural yang sifatnya counterculture untuk memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu bahkan menjadi lebih buruk ketika beliau sudah turun sebagai presiden. Kan mestinya setelah Pak Jokowi jadi mantan, orang mulai melihat kegiatan lain dari Pak Jokowi, sehingga timbul semacam approach kultural, approach estetik dengan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi sudah jadi mantan maka kenegarawanannya masih tersisa. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin hari status kenegarawanan seorang mantan presiden itu hilang, dibuat olok-olok di media sosial, dilukis dalam bentuk satire atau bahan candaan di belakang truk, bak-bak truk itu kan. Jadi kita melihat bagaimana penghargaan terhadap seorang yang pernah memimpin itu hilang tiba-tiba, dan efeknya adalah tekanan psikologi pada Pak Jokowi, dan tekanan itu makin berat karena berdempet di situ ada tuntutan publik terhadap Gibran yang adalah putra beliau, juga terhadap Pak Bobi yang juga adalah menantu putra beliau. Jadi semua soal ini mulai mengepung psikologi presiden, dan itu yang terlihat mungkin gejala psikosomatik pada tubuhnya tuh. Lalu orang mulai menduga bahwa akan ada satu problem lebih besar lagi di dalam dinasti Jokowi ini. Kita akhirnya menyoroti hal-hal yang makin lama makin personal, tetapi itu ada konsekuensi dari sesuatu yang publik yang tidak diselesaikan. Jadi sekali lagi kita akan lihat lagi minggu-minggu ini bagaimana soal ijazah itu kontroversi. Apakah betul dibuat di Pasar Pramuka? Mengapa Pasar Pramuka pernah diberitakan terbakar? Apakah betul saudara Beator itu punya kemampuan untuk mengingat lagi peristiwa-peristiwa yang dia recollect dari percakapan-percakapan ketika Jokowi pertama kali masuk Jakarta. Jadi semua itu jadi semacam kita sebut aja kegelisahan orang untuk menduga ujungnya apa sebetulnya ini. Nah, sambil kita menunggu ujung, tentu kita juga membaca status kesehatan dari Pak Jokowi. Jangan sampai beliau sakit lalu proses-proses semacam ini juga tidak bisa dilanjutkan karena ada masalah kesehatan. Jadi sekali lagi kita coba lihat ini secara secara berbudaya, bahwa status dari tuntutan publik itu memang harus diproses. Jokowi ini tampaknya mencoba membelokkan isu-isu ini soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu adalah sebagai konspirasi agenda besar merusak nama baiknya. Ya, kalau kita sebut dalam politik memang pasti adalah konspirasi-konspirasi. Tapi kalau saya lihat dalam kasusnya Jokowi ini, saya kira yang berperan besar justru bukan konspirasi besarnya, itu justru para elit politik untuk melindungi dia. Itu yang terjadi, ini justru perlawanan publik yang jadi punya agenda besar. Jadi ini ya kalau mau disebut itu ada konspirasi, ada agenda besar, ya agenda civil society. Oke, balik pada semacam tuduhan Presiden Jokowi bahwa ini ada satu konspirasi besar untuk urusan politik. Nah, kalau kita kembalikan ini di dalam perdebatan hari-hari ini, kita juga bisa katakan dalil Presiden Jokowi harus dia buktikan, kan? Dia mesti tunjukkan yang mana yang disebut konspirasi, konspirasi ideologi, konspirasi yang sifatnya deep state, artinya persekongkolan di dalam
negara yang kadang-kala tak terbaca, nanti mungkin puluhan tahun kemudian baru mulai terbuka tuh. Jadi Presiden Jokowi sebagai manusia politik yang punya dokumen, punya memori selama 10 tahun tentang elit politik, tentu mesti membuktikan. Karena sekali seorang presiden yang sampai sekarang masih dilindungi oleh negara, karena mungkin baru kadaluarsa perlindungan negara itu setelah 5 atau 10 tahun ke depan, tetap kita tahu Presiden Jokowi adalah orang nomor 1 selama 10 tahun dan dia tahu banyak rahasia negara tuh. Jadi kalau beliau mengatakan ada konspirasi besar atau apa aja yang mungkin dibayangkan oleh Presiden Jokowi, nah dia mesti diminta pembuktian kan, supaya kita tahu bahwa ternyata Presiden Jokowi juga punya informasi tentang hal-hal yang makin lama makin strategis, makin taktis, yaitu konspirasi besar tuh. Nah, kita ingin supaya itu juga dibuka, supaya fair bahwa mereka yang menuntut ijazah Jokowi diminta ucapannya itu, statementnya itu dibuktikan. Nah sekarang sebaliknya, Pak Jokowi mengucapkan satu statement yang betul-betul kelihatannya agak berbahaya karena menyebut ada konspirasi. Nah dia mesti buktikan tuh. Nah meneliti itu juga diperlukan akses. Jadi makin lama kasus ini akan jadi makin kompleks, dan kompleksiti itu yang membuat Presiden Prabowo terpaksa, menurut saya dia terpaksa mesti menunggu momentum bagaimana ini diselesaikan, jalur apa yang akan menyelesaikan sensasi-sensasi politik hari-hari ini, terutama sensasi tentang ijazah Jokowi dan sensasi tentang pemaksulan Pak Gibran. Nah, publik Indonesia menunggu itu, dan kadang-kala memang makin lama makin ketagihan publik Indonesia untuk kalau bisa panjang sandiwara ini. Tapi sekali lagi harus ada kepastian bahwa kesempatan kita untuk membangun negara harus dimulai dengan tersedianya keadilan, tersedianya kejujuran, dan semua itu yang mengakibatkan publik kita terus menuntut soal pemaksulan Gibran ini diproses, juga soal ijazah palsu itu diproses. Jadi tampaknya ini kelihatannya kita sudah mulai melihat sampai pada satu titik ini ya, Bung Rocky, meskipun ya lumayan panjang loh, karena memang tidak langsung seperti ini, udah 1 tahun sekarang ini setelah dia lengser, hampir 1 tahun tepatnya ya. Tapi tampaknya tekanan terhadap Jokowi ini sekarang sudah nggak tertahankan lagi. Ini kan berarti mau dicoba dialihkan dengan isu, menuding, atau bahkan melaporkan orang-orang yang mempersoalkannya, iya, dan bahkan ini sampai kemudian dialihkan ke soal ini perilaku atau kelakuan dari kerjaan dari para pendukung Anies atau sering dia disebut anak abah. Tapi sekarang ini publik katanya sudah nggak mempan lagi untuk dipecah belah seperti saat Jokowi masih berkuasa kemarin. Ya tentu pihak atau kelompok yang membela Pak Jokowi ya harus bertahan atau bahkan harus agresif menyerang balik. Tapi terlihat serangan itu kayak asal-asalan tuh, sementara geng, sebut aja geng, yang berupaya untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi itu makin lama makin solid argumennya tuh, dan novumnya banyak tuh, alat-alat untuk membuktikan nanti makin banyak. Sementara pihak Pak Jokowi, buzzer Pak Jokowi ini tidak punya kerangka berpikir yang utuh selain reaksioner, reaktif terhadap isu ini, dan berupaya untuk memindahkan problem ini sebagai problem kenapa Pak Jokowi ijazahnya palsu, karena para penuduh itu tidak menang di dalam pemilu kemarin. Itu argumen yang dungu tuh. Jadi seolah-olah ini disebut bahwa ini kan kelompok yang pro Anies tuh. Urusan apa dengan Anies Baswedan? Bahkan Anies mungkin udah bersiap-siap untuk membangun partai atau kekuatan politik baru lagi menuju 2009. Jadi ada progres di dalam upaya untuk pembuktian kepalsuan ijazah Pak Jokowi, sementara di dalam cara berargumentasi timnya Pak Jokowi itu bukan progres tapi regresi, itu mundur karena nggak mampu melihat bahwa kombinasi antara alat-alat bukti ini dan opini publik itu justru membuat isu ini makin menyala. Tentu kita percaya bahwa akan ada profesionalitas pada akhirnya di kalangan kepolisian, kejaksaan atau pengadilan nanti. Tetapi sebelum tiba pada soal pembuktian itu, kita melihat satu ide baru bahwa
seseorang yang pernah berkuasa itu dia tidak boleh menyimpan kebohongan terlalu lama, atau boleh menyimpan kebohongan terlalu lama, tapi jangan kebohongan yang betul-betul besar tuh atau sensasional kan. Jadi soal ijazah ini akan menyeret banyak orang lagi tuh, dan kesempatan baik buat kita untuk belajar bahwa seseorang yang dipilih itu betul-betul harus datang karena kapasitasnya, bukan karena rekayasa dari lembaga survei, bukan karena disodorkan untuk diasuh oleh oligarki. Jadi saya kira itu lesson kita atau pelajaran utama dalam politik, yaitu kejujuran. Dan itu yang mungkin bisa kita jadikan model, bahwa kendati sudah tidak berkuasa, tetapi justru hal-hal yang sifat tuntutan moral, pembuktian moral itu harus mendahului legal standing dari seseorang, bahwa dia memang masih mantan presiden dan orang menganggap harus dihargai, ya, tapi justru setelah jadi mantan ada kejujuran yang berlebih itu, yang sering kita sebut prinsip noblesse oblige itu tuh, bahwa nobility itu harus diikuti oleh obligation. Jadi kejujuran itu adalah panggilan untuk justru menjaga nobilitas, dan Pak Jokowi kehilangan momentum itu. Sayang sekali. Salam akal sehat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda ingin menyaksikan video-video selanjutnya dari channel ini.